yang mengatakan, tolong viralkan. Baik, Pak. Viralkan ya. Ingat ya, kepolisian itu bekerja ya atas dasar sumpah jabatan. Mereka berjanji untuk menegakkan hukum dengan sesuai benar. Tapi kali ini saya nilai sudah tidak benar. Ketika tidak benar, ingat, saya Guntur Lareba. Putusan polisi itu, putusan mahkamah itu saya robek. Ya, kalau sudah penegak hukum nggak benar, kita tidak perlu patuhi lagi. Betul. Sebagai kami melawan. Jadi sekali lagi, saya ini di depan kantor Polres, ya, saya ingin mengatakan bahwa kalau polisi tidak menegakkan hukum, maka kami tidak akan patuhi hukum. Kami tidak pernah hukum. Kalau hukum mau dipaksakan, tembak. Saya minta ditembak. Polisi kan punya senjata, tembak. Ya, saya ingin mengatakan bahwa rumah perlindungan hadir bukan untuk main-main. Kalau polisi itu memaksakan, tembak. Saya sudah biasa. Ya. Jadi saya sudah biasa. Oke, saudara-saudara, ya, tetap semangat, jaga ketertiban, jangan mengacaukan. Tapi saya tunggu. Ketika polisi tidak bisa menegakkan hukum, maka kita tidak akan patuh pada hukum. Kami penegak hukum, dilindungi undang-undang. Ya, tidak ada. Hari ini kalau tidak ada jawaban, kami akan melakukan apa saja. Ya, ya, kami akan tunggu dan kami akan menegakkan hukum. Ya. Okay. Siapa yang menuduh, dia yang buktikan. Pak Roy CS menuduh palsu. Ya. Sudah membuktikan. Jelas palsu ini. Oke. Kemudian Pak Jokowi juga harus menangkis itu dengan membuktikan ini aslinya. Ya. Di pengadilan katanya. Ijazah saya asli, kemudian skripsi saya juga sah. Kuliah saya juga sah. Dan ini kita minta UGM, maaf ya, alumninya Pak alma maternya Pak siapa? Ya. Roy. Jangan UGM sembunyi, bela. Cocok. Bersuara yang jelas, asli. Cocok. Kan Ini udah. bukti skripsinya. Kan Ini dosen apa, Pak Roy? Udah. Ini dosen pembimbingnya. Iya, Pak Kasito. Udah kan? Oke, kalau itu sudah semua, IAI-nya UGM sudah bilang, Pak, kalau itu palsu, yang nggak lulus. Udah, IAI-nya UGM. Yang terbaru dibahas di media sosial ini oleh netizen yaitu temuan ini ya di buku Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitra yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan. Di kolom pengantarnya di situ ditulis ya oleh Pak Sumitra ini dengan jelas sekali bahwa beliau adalah dekan selama 3 periode berturut-turut begitu ya, disebutkan secara berturut yaitu tahun 83 hingga 86. Kemudian ada jeda diisi oleh orang lain dan kemudian menjabat sebagai dekan lagi. Itu artinya pada tahun 85 yang menjabat sebagai dekan di UGM adalah ya Profesor Sumitra ini seharusnya. Tapi kejanggalannya yaitu ijazah Jokowi yang tanda tangan dekannya justru adalah Profesor Sunardi. Nah, untuk mencocok logi atau mengepaskan ini, UGM sudah meralat ini di websitenya ya. Jika sebelumnya disebut bahwa Pak Sumitra ini adalah dekan dari tahun 83 hingga 86. Nah, ini diralat pada tanggal 21 Oktober 2022 demi mencocokkan ya nama dekan ini agar sesuai dengan yang ada di ijazah Jokowi. Ini sejarah dirubah begitu ya. Dan tapi ini UGM lupa tidak meralat yang bahasa Inggrisnya belum diganti. Jadi masih Sumitra yang menjabat sebagai dekan pada tahun 85 tersebut. Baru pada tanggal 21 Juli 2024 UGM akhirnya meralat juga yang versi bahasa Inggrisnya. Nah, temuan ini seakan mengkonfirmasi pastinya ya kejanggalan pada ralat-meralat di website UGM itu dengan apa yang terdapat dalam buku Sumitra ini, Pak Sumitra ini ya. Jelas sekali ini menunjukkan kira-kira siapa yang benar ya. Apakah informasi yang sebelum diralat dan buku Pak Sumitra ini, ataukah informasi yang baru saja diralat dan dicocokkan dengan ijazah Jokowi? Hari ini terus terang ada satu video pernyataan Pak Jokowi yang membuat saya jadi ketawa lama sekali. Karena kayak ketika saya nonton video ini, ketika mendengar pernyataan Pak Jokowi, ini level kebohongannya itu sempurna gitu. Seperti orang kentut yang bunyinya nyaring dan bau, sempurna. Ya karena ketika Pak Jokowi bilang bahwa kenapa saya Ridwan Kamil, karena rekam jejak, itu sampai diulangi 2 kali tuh.
sekali lagi, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Bagi saya gitu ya, bagi saya pribadi, pernyataan Pak Jokowi ini lucu sekali. Ini bukan video komedi, ini bukan video ngelucu atau ngelawak. Ini adalah pernyataan Pak Jokowi yang disampaikan secara serius, dan sebenarnya beliau sedang bohong habis-habisan. Yang membuat saya jadi ketawa adalah ketika melihat ada ratusan orang di sekeliling Pak Jokowi dan Ridwan Kamil, itu yang terkesima, terkagum-kagum, percaya betul dengan Pak Jokowi. Padahal mereka ini sedang ditipu habis-habisan gitu. Karena Pak Jokowi sedang berbohong gitu. Tapi mereka percaya. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Level kebohongan Pak Jokowi bagi saya itu adalah level kebohongan yang sudah di atas rata-rata. Itu sama seperti misalkan pelacur yang mengaku perawan dan ratusan orang percaya dengan pernyataan itu. Itu yang membuat saya jadi ketawa gitu. Bayangkan, ada orang yang kemudian pelacur gitu ya, terus mengaku perawan, dan ada ratusan orang di sekelilingnya percaya betul. Wah, orang ini hebat sekali, mulia sekali. Seolah-olah seperti itu. Karena ketika mau bicara soal rekam jejak terkait Ridwan Kamil di mata Pak Jokowi, itu nggak ada yang positif sebenarnya. Jadi, ya bagaimanapun saya sedikit banyak lah ikut Pak Jokowi gitu ya. Pernah juga lah menjadi bagian dari stafnya Pak Jokowi ketika menjadi presiden selama beberapa tahun gitu. Ya tahu betul, paham betul bagaimana pemikiran Pak Jokowi soal Ridwan Kamil, pendapat Pak Jokowi soal Ridwan Kamil itu secara pribadi gitu ya. Itu Ridwan Kamil dianggap sombong gitu ya, nggak mau nggak mau dengar orang lain, sombong sekali. Itu pendapat pribadi. Nah, kalau kita bicara soal rekam jejaknya, banyak yang negatif gitu. Ya saya sebelum saya lanjut kepada rekam jejak Ridwan Kamil yang sudah ada di media. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat-sangat cukup menarik. Nah teman-teman, di kali video ini tadi kita sudah memahami dan sudah menganalisis tentang isi videonya. Nah teman-teman, di sini saya tambahkan di sini ya betul, kalau kita lihat rektor-rektor tapi ditekan oleh Jokowi pada takut karena gila ijazah atau jabatannya. Nah, lawan saudaraku kami rakyat akal sehat selalu mendukung untuk mendoakan agar negara harus diselamatkan. Nah, jujurnya itu yang kita tunggu di bangsa Indonesia ini. Kenapa? Sangat berbahaya itu jika tidak dihukum seberat-beratnya bagi orang yang mempergunakan tentang ijazahnya palsu. Nah, dalam jabatan apa saja di negara ini, sebab akan berbahaya pendidikan untuk masa datangnya bagi anak masa ini. Nah, lebih jahat dari perampok yang paling sadis. Kenapa? Karena ijazah Pak Jokowi ini selalu disembunyikan. Ya, pantas saja Jokowi diberi hadiah di tempat terbaik, digantung-gantung periode karena jadi presiden ijazahnya aja palsu. Tangkap semuanya bermain tentang ijazah palsu Jokowi ini. Nah, maju terus semangat dari Suryo, dari kawan-kawan pengacaranya. Semoga diberi kesehatan, panjang umur, semoga demi membela kebenaran ini. Nah, semakin keadamaian, semakin terungkap kuat pertahanan. Apapun yang harus dilakukan tetap dilakukan, sudah terlanjut basa malu. Nah, tercela terungkapkan semua, apalagi yang mau diharapkan kalau tidak diperjuangkan. Kekuatan ada, uang ada, masih punya dukungan kuat, tetap berjuang untuk mempertahankan kebohongan demi keriwetan di negeri ini. Ya, tentunya berarti Gus Nur bisa minta kompensasi. Dia akan pernah ditahan karena menyuap ijazah palsu Joko Widodo. Nah, bagus dikatakan di sini oleh Pak Fun, bongkar semua agar masyarakat tahu, karena manusia satu itu akan menjadi aib bangsa Indonesia. Nah, kenapa? Kuasa yang benar-benar salah satu ditunjukkan, salah yang salah diadili, dan yang adil diadili.
Nah, ayo teman-teman, pelaku kotor terbuka ditakutkan hukum, akhiran itu adili oleh Maha Adil. Bertobatlah dengan cara membuka tabirnya. Nah, semua aparat dan hakim bersama rakyat harus menyerap orang yang berbuat zolim. Jangan biarkan keburukan ini berlanjut seenaknya. Nah, orang yang mengumpetin pelaku kejahatan kena hukum, apalagi termulu yang bela kebohongan harusnya kehukum juga. Ya, tentunya pembela kebenaran ini akan merasakan manisnya perjuangan. Apa akhirnya harus kuat dan bersabarlah, karena tak seperti makhluk atau manusia yang gak ada ngadunya. Nah, betul sekali kalau kita lihat polisi tangkap ijazahnya. Nah, dalam pejabat ini menghalalkan segala cara azab, lebih pedih menghadirkan tentang ijazah ini. Nah, di sini selama 10 tahun terakhir negeri tercinta ini penuh oleh oknum pejabat pengkhianat orang jujur dan mantulnya seterus maju, tak getar membelanya yang benar. Nah, kita lihat negara banyak orang-orang pembohong maupun hidupnya. Kenapa kita bilang itu benar kata Pak Makpul, dan kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Ya, 80 tahun Indonesia merdeka belum pernah punya jabatan yang jujur 90% untuk rakyat RI Indonesia ini. Nah, kita sudah ketahui terbongkarlah hal lahir tipu-tipu di negara kita, bongkar kebenaran supaya negara kita maju karena kebenaran. Nah, kita lihat, aku tidak rela uang pajak saya dimakan penguasa dokumen palsu dilatarkan ia orang penipu atau yang lain. Ya jelas-jelas rakyat mendukung PK Mahfud maju terus seret pelaku pemalsuan tentang ijazah, tegakkan hukuman tapi tetap pedagang bulunya. Nah, tentunya telah Polri operasi telah banyak kekerasan masyarakat kejagalan. Kok polisi direser lambat, tidak segera bergerak, inilah negara rusak karena banyak ijazah dijual. Belikan ijazah dan termasuk ijazah Jokowi, hukuman mati, hukuman digantung untuk Jokowi. Nah, di Indonesia ini nggak ada yang pernah jujur. Itu lebih baik daripada bohong, hidup tidak di tentara. Nah, kita lihat dibongkar semua saja, disitulah latar awal kehancuran di negara. Kalau dilindungi akan hancur negara ini. Rakyat kecil yang jadinya korban pajak terus buat korupsi dan segala macamnya. Nah, semua kejahatan jauh di bawah kejahatan pemilik ijazah palsu dibandingkan agen sabun dan begal, merugikan semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Iya, jelas membuat ijazah Jokowi itu harus kena sanksi mati, rektor hukum mati karena dipenipu bangsa Indonesia ini. Nah, waktu gimana Indonesia Jokowi mengesahkan perbuatan ijazah, KTP segala dokumen bisa dipesan. Jokowi segeralah minta maaf kepada rakyat atas ijazah palsu yang lebih terhormat. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Pak Mahfud, berjuang demi kebenaran, rakyat sudah sepakat bersuara. Nah, ia seorang presiden, diakui sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Kok gak mikir, apa gak malu pakai ijazah palsu? Apalagi sudah ketahuan ijazah, sadar dan masih nekat membela diri. Segera sadar dan meminta maaf kepada masyarakat dan mengampuni tentang ijazah palsunya. Pasti kebohongan, jangan merasa hukum bisa dibeli. Nah, cepat pelaku ditangkap, jangan SMP keburu disuap sama Joko Widodo ini. Nah, di sini kita lihat bagaimana masih ada rektor independen dan mempertahankan profesionalisme secara akademis. Semoga rektor memberani dan mengungkapkan kebenarannya
dan jangan asal-asalan membela Joko Widodo. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Pak Prof. Mahfud MD telah memberikan penjelasan yang akurat. Mari kita dukung semua pernyataan beliau pada masyarakat di tanah ini. Nah, teman-teman, disampaikan oleh lagi Eko Sulistyo harus bertanggung jawab atas kegaduhan ijazah Jokowi selama ini. Nah, semoga penyelidikan ini penuntut umum secara hakim adalah orang yang baik dan benar, takut kepada Allah. Nah, direktur di Dugung ini mau dibohongi, kasihan. Apakah rektor kok mau bukan menduduhi cari ilmu? Kalau kita lihat sendiri tentunya betul banget argumen yang pengacaranya Roy Jokowi memang oknum yang paling bermasalah. Nah, kalau sudah diketahui pembuatan, kenapa penegak hukum tidak segera bertindak? Segeralah bertindak biar rakyat tidak terbela. Janganlah yang dihukum pembuat, tapi hukumannya seberat-beratnya, menyuruhnya karena sudah berbohong kepada rakyat. Nah, kenapa rakyat se-Indonesia dan juga dunia miskin? Dialah kasihan ke rakyat, perbuat pembutukan orang yang para koruptor dan elit politik yang busuknya. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya, dan jangan lupa share, komen supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Salam NKRI.